tujuan dibangunnya sirkuit GBT untuk latihan menciptakan atlet balap motor ya, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk gedung atau sirkuit yang dipajang. Sebagai kepala Dispora harus bisa memfasilitasi para atlet semua cabang olahraga, jangan mempersulit. Perhatikan itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih datang di Rumah Aspirasi. Ini adalah rumah dinas Wakil Wali Kota yang saya pakai setiap hari Senin menerima aspirasi tamu-tamu warga Kota Surabaya. Di mana insya Allah nantinya apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi unek-uneknya dan menjadi suatu permasalahan bisa segera terselesaikan. Yang penting tidak berkaitan dengan hukum. Kalau menyangkut hal-hal yang ada di lingkungan wilayah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, insya Allah akan bisa segera tertangani. Monggo, ini yang rombongan siapa? Yang lebih daripada satu orang? Saya, Pak. Sama siapa? Saya dua orang. Tiga sama. Dua orang, dua tiga. Juru bicara siapa? Saya, Pak. Oke, monggo silakan. Dilepas saja masker ya, ya. Dilepas semua aja, Pak. Ya, Pak. Saya Pak Bobi sama saya. Saya pemilik sekolah balap racing school di Surabaya. Sekolah apa? Sekolah balap. Balap. Motor. Balap sepeda motor atau mobil? Motor. Oh ya. Racing school. Kebetulan ini Pak Hoja, orang tua dari Geri. Iya. Mas Davis, komunitas Surabaya, penghobi motor Surabaya. Motor, oh iya. Nah, ini garis besarnya yang mau saya tanyakan, awalnya masalah sirkuit GBT, Pak. Sirkuit GBT ini dibangun untuk apa, Pak? Nah, itu pertanyaan saya, Pak. Dan kita semua penghobi dan pembalap nasional khususnya ya, yang dari Asia atau pembalap Eropa pun yang dari Surabaya, asli KTP Surabaya, latihan nggak bisa, dipersulit, selalu dipersulit untuk latihan. Jadi alasannya apa? Ya banyak alasannya, dari awal pandemi, sedangkan kejuaraan-kejuaraan sudah berjalan. Kemarin seri 1 juga di GBT, bisa ya, banyak orang yang balap juga, banyak penonton juga ada. Nah, kalau saya sendiri pribadi yang saya ya emergency buat saya, Pak ya. Saya juga punya murid banyak, khususnya anak Surabaya. Kejuaraan yang akan berjalan ini seri 2 itu tanggal 15 besok bulan depan. Seri 2. Seri 1-nya kemarin di GBT. Kita punya pembalap banyak sekali ya, berprestasi semua. Memang menggunakan kejuaraan kemarin saja salah satu dari pembalap kita tidak ada yang naik podium, Pak. Justru yang menang malah dari Jogja, Jawa Tengah, dari Kalimantan. Kenapa Surabaya tidak menang? Yaitu jawabannya karena tidak bisa latihan dan tidak mengerti racing line yang ada di Surabaya, padahal nggone dhewe itu berarti. Nah, ini tanggal 15 ini seri 2, Pak. Kita ya butuh latihan, butuh setting motor, ngomong awak atau apa gitu. Bayar nggak kalau latihan di sana? Nggak bayar, justru nggak bayar ini buat kita malah bumerang, Pak, buat kita. Nggak bayar. Nggak bayar. Latihannya tapi izinnya, Pak, yang gimana mau pakai lapangan? Oh, Dispora dulu buat surat izin. Senin buat surat izinnya. Kita mau latihan Selasa atau Rabu. Enggak dijawab minggu depan. Balapannya kapan? Latihannya kapan? Nah itu loh, Pak. Dulu kalau zamannya Burisma awal-awal ya kita semua juga dipanggil, yang anak-anak yang balap-balap. Burisma juga ngomong, sirkuit daerah Surabaya gratis. Sopan mengabe, Pak. Wah ini kok bin mana zamannya Kenjeran. Dulu zamannya Kenjeran, Pak. Saya juga mantan pembalap, saya juga atlet pon juga. Dulu zaman saya, Pak,
kayak singa Pak kita ini Pak, ditakutin semua balap se-Indonesia, khususnya Surabaya. Ditakutin Pak, kita kayak singa. Semenjak sirkuit Kenjeran tutup bisa dikucing apa? Gary contohnya, terakhir generasinya Gary. Tetapi Gary melangkah ke Jawa Tengah, melangkah ke DKI, ke Jawa Barat, ke Sentul, ya tetap prestasinya Gary tetap bagus sampai sekarang. Karena apa? Latihannya di sana. Ngurus Surabaya Gary dewe gak iso rumpet. Anak saya sekarang hari ini sudah 1 bulan semenjak bulan puasa di Jawa Barat, di Sentul, ada di sana karena anak saya Pak, untuk mengejar persiapan seri 2 untuk seri berikutnya Pak, ada di sana. Masa Pak anakku dewe wong Surabaya kudu latihan nang kono, biayanya tidak sedikit Pak, banyak Pak, sekali latihan Sentul berapa. Ini pertanyaan saya cuma satu aja, tidak panjang-panjang. Dibangun sirkuit di Surabaya buat apa? Mending tidak ono karuan ya wis. Ono tapi sampai aspalnya 1 minggu yang lalu saya kesana, saya lihat aspalnya wis rusak semua, JR terakhir itu. Ini apa ini? Ini Dewi tak tahu iya sudah ngurus cuma tidak bisa juga. Angkat tangan ini ya. Oke, terima kasih. Sorry, Pak mau meneruskan dari ceritanya Om Bobi. Jadi gini Pak, untuk berbayar nggak berbayarnya itu ada kriteria khusus. Jadi untuk yang 5 orang memang itu kita diberikan. Sedangkan untuk lebih dari 5 orang itu kita kena hitungannya berbayar Pak. Berbayarnya itu 5 juta per 1 sesi. Jadi mulai pagi sampai sekali latihan berarti? Iya, latihan. Kita cuma latihan bukan event Pak. Kalau event sih wajar lah kalau kita berbayar. Kita cuma latihan dan dari komunitas Surabaya pun keberatan Pak kalau itu. Jadi kita kalau bisa saran saya sih, saran kita itu dikaitingkan aja Pak. Jadi nggak ada monopoli siapa gitu Pak. Iya Pak, sirkuit di mana semua gitu Pak. Iya, sirkuit Jogja semua berbayar semua ada. Mungkin di Indonesia ada 22 sirkuit, semua berbayar. Hanya Surabaya yang hebat, gratis, tapi tidak bisa digawe gratisan. Gitu Pak. Bayar siapa kita Pak, bayar Pak. Ada karcisnya kita masuk dari portal, bayar. Motor 5 bayar 5. Iya. Udah. Ini enggak Pak, dibuat model sistemnya kayak futsal. Boleh latihan tapi izin dulu, tapi 5 pembalap 2 jam. 2 jam loh, ganti gear setengah jam dulu Pak. Dan ngisi bensin paling kayak 5 menit 10 menit entek waktu ini. Masalahnya kan kita juga Pak, kejar prestasi juga Pak. Bawa nama Surabaya loh Pak kita Pak. Podium 1 mau yang atas nama siapa? Tony dari Surabaya. Nek di rumah dari Surabaya kayak oh iya Surabaya di sirkuit mangarin balap api-api. Nek rumah ngono malah jengkel ya Pak. Padahal kene di Surabaya kayak apa-apa. Latihan enggak boleh. Ya zamannya Kenjeran di Pak Tumbi ya itu ya. Oh iya los Pak. Singa semua Pak. Ini contohnya nih, salah satu mantan pembalap singanya Surabaya. Oke. Itu tadi sambatan dari para pembalap, para yang punya sekolah balap, mantan para pembalap. Tolong kepala Dispora Bu Wiwi dengarin ini. Warga Surabaya berkeluh kesah tujuan dibangunnya sirkuit GBT untuk latihan menciptakan atlet balap motor ya, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk gedung atau sirkuit yang dipajang, tapi untuk menciptakan atlet balap motor. Jangan dipersulit. Masa beli surat latihannya besok lusa, jawabnya minggu depan ya. Apa ini, kerja model apa gini seperti ini? Tolong perhatikan ya itu Bu Wiwi ya. Sebagai kepala Dispora harus bisa memfasilitasi para atlet semua cabang olahraga. Jangan mempersulit. Perhatikan itu ya. Nggak, yang penting gini loh.
tidak mempersulit latihan atau arek-arek seneng. Iya Pak. Nggak perlu melibatkan, tapi yang penting jangan mempersulit, menghalangi anak mau latihan di sana. Itu aja. Saya mewakili dari TK Karya Bakti. Apa? TK. Oh, TK. Dari Pak Wimbo, Pak. Pak Wimbo, nggih. RT 7 RW 7 Kulon Menan Kulon. Nggih. Yang mana selama ini TK Karya Bakti berjalan dengan semestinya lancar, nggak ada hambatan apa-apa. Tapi akhir-akhir ini Pak, periode RW yang baru mulai tahun 2020 sampai 2022 ini, Yayasan dan TK Karya Bakti ini mengalami hambatan yang signifikan. Lah, intinya izin operasional kita sampai setengah tidak bisa jalan lagi. Nah, ini ada konspirasi antara Lurah Meran Kulon dengan Pak Mahmud, Demokrat itu Pak. Lurah Meran Kulon ya? Iya. Oh, ada itu. Ya, Meran Kulon intinya datangan ke sini Karya Bakti ini minta dibantu Pak, supaya bisa verifikasi izin operasional berjalan lancar kembali sehingga anak didik bisa belajar tiap harinya lancar, nggak ada hambatan apa-apa. Karena terus terang aja kita ini dari sekolahan mau nggak mau sudah ikut andil dalam program pemerintah yaitu mencerdaskan anak bangsa kan gitu Pak. Kalau sampai sekolah ditutup terus gimana nasib anak didik kita? Alasannya apa Pak? Ditutup sama lurahnya? Iya. Alasannya itu apa namanya, RW ya saat berdirinya sampai mulai 85 sampai sekarang ini kan sudah yayasan ini kan sudah dalam akte badan hukum Pak. Dan mereka mengklaim bahwa itu gedung itu miliknya RW. Padahal riwayat dari orang-orang yang terdahulu di situ ditanyakan justru dulu sekolah daripada RW-nya. Dan mereka kan nggak ada dokumen sama sekali Pak. Kalau di TK Karya Bakti semuanya dokumen lengkap. Itu Pak intinya. RW-nya baru sekarang ini? RW-nya belum Pak, masa berakhir hari tahun ini Pak. Enggak, yang melarang itu RW. Iya, RW baru. RW yang baru lah ya, RW yang betul. Sebelumnya enggak apa-apa. Enggak ada sama sekali. Sebetulnya saya pada yang dulu Bentar Pak. RW-nya itu mengklaim bahwa itu balai RW-nya itu tak? Iya, jadi mengklaim gedung TK itu miliknya RW. Padahal di situ ada riwayat bahwa TK dan balai RW itu berdampingan Kak. Lah, enggak, sekarang yang ditempati TK itu balai RW, bukan? Bukan. Bersebelah. Betul. Oh. Gedung balai RW ada sendiri. Ada sendiri. Ini mau dicaplok sendiri kalau balai RW mau diklaim sendiri. Mereka mengklaim itu miliknya RW. Mengklaim gitu. Padahal atas dasar apa dia mengklaim? Surat-suratnya? Enggak ada sama sekali. Justru kita nawarkan kalau kamu keberatan, bikinlah surat keberatan untuk masuk ke ranah hukum. Mereka nggak berani. Tapi dia itu merecoki tiap hari sampai ini kepala sekolahnya sedih juga Pak. Terus lurahnya tanggapan gimana lurah? Lah lurah ini malah konspirasi Pak. Konspirasinya gimana? Konspirasi dia nggak mau mengeluarkan domisili, tanda tangan, nggak mau. Padahal kita sudah datang minta. Lurah ini lurah yang baru? Bukan, lurah yang lama ini Pak. Dulunya mau? Dulunya nggak ada masalah. Domisili ngeluarin? Iya. Lurah ini juga mau Pak, tanda tangan. Tahun 2019 sekarang ini nggak mau. Lurah ini dulu yang tanda tangan ini. Enggak, lurah yang dulu mau? Mau, juga yang ya, lurah ini juga yang mau. Lu kenapa sekarang nggak mau? Sekarang nggak mau, gitu Pak. Masalahnya sekarang nggak mau, ini yang susah. Ini untuk Lurah Manukan Kulon, jangan mempersulit untuk mengeluarkan domisili TK. Bapak sebagai pelayan masyarakat, masalah pendidikan aja dipersulit, apalagi untuk surat-surat warga yang lainnya. Jangan seperti itu, saya peringatkan ya. Nanti kalau Bapak masih belum mau mengeluarkan surat domisili masalah anak-anak TK ini, maka Bapak akan menerima sanksinya. Nah, terus alasannya lurahnya apa? Alasan lurah dia cuma berdalih-berdalih aja alibi, dia minta surat pengantar RT RW. Kemudian sudah saya ikuti Pak. Sudah gitu RT yang di tempat domisili itu mulai RT 7 sampai akte pendirian. Saya datang ke RT-nya. RT-nya nggak mau berdalih, nggak mau tanda tangan. Dia berdalih diambil alih di RT 6. Itu kan akal-akalan mereka aja Pak. RT-nya mau tanda tangan ya? Nggak mau.
Gak mau. Dia alasan sudah ada dari statistik. Kemudian saya terusin statistik ke sana. Malah saya dikatakan, Bapak salah alamat. Loh kenapa Pak? Saya tanya gitu. Statistik tidak mengurusi zonasi, cuman khusus penduduk. Kemudian saya kembali lagi ke RT dan Pak Lurah juga saya katakan tetap dia berdalih seperti itu Pak. Sampai sekarang. Muridnya berapa tadi? Muridnya berapa ini? Muridnya saya itu 28, TKB-nya 12, TKA-nya 16. Saat ini saya tidak bisa mengupload apa-apa Pak, karena sudah ditutup dari dinas. Untuk masalah tunjangan juga kita tidak bisa mengusulkan. Masalah BOP kemarin kita sudah mengembalikan uang BOP karena kita tidak bisa mengakses ke aplikasi dinas, dan kita tidak bisa absen untuk guru-guru ke dinas juga. Kalau sebentar lagi kita juga harus mengupload ijazah. TK Karya Bakti Kecamatan Manoan Kulon, Kecamatan Tandes Pak, Kelurahan Manoan Kulon. Pak Yusuf sebagai Kepala Dinas Pendidikan, ini segera ditangani dan segera diselesaikan masalah TK Karya Bakti yang ada di Kelurahan Manoan Kulon. Jangan sampai berlarut-larut, karena pendidikan ini sangat penting bagi anak-anak dan di wilayah sana. Coba nanti kita akan panggil semua itu ya. Terima kasih atas perjalanan Bapak Wali dan staf. Saya terima kasih juga kepada teman-teman Karya Bakti. Mudah-mudahan ini terrealisasi, jadi TK Karya Bakti bisa berjalan dengan normal kembali Pak. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih.